Kita semua mengetahui bagaimana pentingnya tumbuhan bagi kehidupan semua makhluk hidup di planet ini. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen melalui daunnya. Oksigen yang sangat dibutuhkan oleh hampir seluruh makhluk hidup yang bernafas. Beberapa hewan bahkan memakan tumbuhan semasa hidupnya. Manusia sendiri memanfaatkan tumbuhan sekitar 90% sebagai makanan dan sekitar 70% tumbuhan sebagai obat-obatan. Kita tahu bahwa kebanyakan tumbuhan dapat hidup dengan mudah dengan dua faktor pendukung, tanah yang lembab dan cahaya matahari. Satu dari dua unsur ini akan mendukung kelangsungan hidup tumbuhan manapun pada planet ini. Tapi, bagaimana jika keduanya tidak ada? Apakah tumbuhan bisa tetap hidup tanpa tanah dan cahaya matahari? Ya, bisa. Dengan menjadi parasit, di mana satu tumbuhan memanfaatkan tumbuhan lain demi kelangsungan hidupnya. Ayo kita bahas. Secara umum, parasit adalah organisme yang merugikan karena gaya hidup mereka yang suka menumpang. Kemungkinan kamu familiar dengan kata benalu, salah satu tumbuhan parasit yang sering digunakan dalam percakapan untuk menggambarkan seseorang yang memanfaatkan kebaikan orang lain, seperti minjam duit dan gak inget bayar, atau minjam charger, tapi waktu dipinta malah nanya balik, emangnya kamu tinggal berapa persen? Tumbuhan parasit adalah organisme yang menetap di tumbuhan inang melalui organ khusus yang telah mereka kembangkan, yang mampu menembus jaringan vaskular inang dan memenuhi kebutuhan nutrisi, air, dan mineral dari tumbuhan inangnya. Lokasi pertumbuhan parasit dibedakan menjadi dua, yaitu stem parasit atau parasit batang dan root parasit atau parasit akar. Tanpa menunda waktu lagi, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan parasit. Ini adalah tentang tumbuhan parasit yang bernama sisik naga atau Pyrosia piloceloides. Mereka merupakan parasit jenis stem parasit yang berarti tumbuh pada batang inangnya. Dan dia tergolong pada hemiparasit yang berarti masih bisa memiliki kemampuan berfotosintesis dan memperoleh nutrisi tidak bergantung pada inangnya. Sisik naga adalah parasit yang bersifat fakultatif, yang berarti pada dasarnya mereka dapat hidup bebas tanpa harus menginfeksi inang, serta dapat melakukan daur hidup tanpa bergantung pada inangnya. Sisik naga atau Pyrosia piloceloides adalah tanaman yang hidup di seluruh wilayah Asia dan mendapat tempat spesial di daerah tropis, hingga area lembab di dalam hutan. Tumbuhan ini biasa ditemui pada tempat yang berelevasi rendah hingga tinggi. Tumbuhan ini merambat dengan mengandalkan batang pohon untuk menempelkan batang tubuh mereka yang berakar pada inangnya. Dan saya rasa, tumbuhan ini memiliki popularitas yang cukup tinggi di Indonesia, hingga berbagai macam nama diberikan padanya. Misalnya seperti sakat ribu-ribu yang diberikan oleh orang Sumatera, pakis duwitan oleh orang Jawa, paku duduwitan oleh orang Sunda, pipisan oleh orang Bali. Tapi nama yang populer adalah sisik naga karena bentuknya seperti sisik yang menempel pada batang besar. Diberi nama sebagai paku karena sisik naga memang berkerabat jauh dengan paku-pakuan, karena berada dalam satu divisi yang sama, yaitu divisi Pteridophyta. Meskipun mereka tergolong pada tumbuhan parasit, sisik naga tumbuh tidak mengandalkan nutrisi dari inangnya. Mereka bahkan dapat sepenuhnya mandiri, terlepas dari tanah sebagai penyedia unsur hara bagi kelangsungan hidup mereka. Mereka tumbuh dengan menyerap debu atau hasil dekomposisi dari batang, serta sisa bagian tumbuhan lain yang terurai. Mereka bahkan memperoleh air dari uap yang dikeluarkan oleh batang inangnya. Ya, mereka memang parasit, tapi mereka tidak sepenuhnya mencuri nutrisi dari inang. Hanya saja, mereka dapat menjadi pesaing hebat terhadap ketersediaan cahaya. Akar mereka bahkan bisa menutupi sebagian atau keseluruhan batang dari inangnya. Hal ini jelas bisa merusak keseimbangan fisiologi tumbuhan inang.
Oleh karenanya, batang inang mungkin tidak akan menerima cahaya matahari secara langsung dan akan ditumbuhi lumut. Dari sisik naga, kita dapat menarik pelajaran untuk kehidupan, bahwa terkadang orang hadir dalam kehidupan kita bukan karena mereka setia. Beberapa dari mereka hadir karena ada kebutuhan. Jika kebutuhannya sudah tidak bisa kita penuhi, kita kemudian akan dibenci, dan kita akan sakit hati. Hati yang sakit akan menimbulkan rasa benci sebaliknya. Tapi masih rindu. Benci tapi rindu. Aneh. Sekian keramat alam kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.